Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal asri. Innal insana lafi husri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Allah, demi masa, demi waktu, manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali manusia, hamba-hamba Allah yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Saudaraku, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kepada kita, demi waktu kata Allah, demi masa, manusia itu berada dalam kerugian. Siapakah manusia yang berada dalam kerugian yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah manusia-manusia yang tidak bisa memanfaatkan rentetan waktu yang disiapkan dan diberikan oleh Allah kepadanya, lalu dia menyia-nyiakan perjalanan waktu, kesempatan dan peluang yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ramadan sebentar lagi berakhir. Insya Allah kita sudah masuk di 10 yang ketiga. Peluang-peluang kebaikan yang disiapkan di dalam Ramadan, kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan maghfirah, ampunan kepada kita. Dan kita juga diberikan oleh Allah peluang untuk kita dibebaskan dari siksa api neraka. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi yang dikatakan Allah demi waktu, demi masa, dengan perjalanan kehidupan kita. Lalu kita termasuk orang-orang yang rugi. Karena kita tidak bisa memanfaatkan waktu dan peluang, terlebih-lebih kita berada di bulan Ramadan seperti ini. Mari bersama-sama kita untuk memanfaatkan peluang-peluang Ramadan. Kebaikan-kebaikan Ramadan yang disiapkan dan dijanjikan oleh Allah pada kita untuk kita mengamalkan segala kebaikan-kebaikan itu. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Maka yang disuruh oleh Allah di dalam bulan Ramadan untuk mampu dan bisa melaksanakan amalia Ramadan, termasuk kita menjalankan ibadah puasa, modalnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu. Kecuali kata Allah, orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang yakin keberadaan Allah. Orang-orang yang meyakini dengan sepenuh hatinya bahwa Allah Rabb sekalian alam. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah lah segala dalam kehidupan ini. Dengan keimanannya maka dia tidak ada perkataan lain. Orang-orang yang beriman itu sami'na wa ata'na. Dia mendengar lalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ketika Allah menyeru untuk orang-orang yang puasa. Ya ayyuhallazina amanu, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka yang menjadi seruan Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Puasa itu tidak bisa dilaksanakan bagi orang-orang yang tidak memiliki iman. Kalau tidak beriman maka sulit untuk melaksanakan ibadah puasa. Iya, kalau hanya sekadar menahan haus, menahan lapar dari makan dan minum. Tapi konsep ibadah puasa itu seluruh apa saja yang dapat membatalkan ibadah puasa, itulah sesungguhnya yang disebut dengan melaksanakan ibadah puasa. Maka modal seperti ini harus ada iman. Kalau tidak beriman, maka akan merasa berat di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Beriman lalu beramal. Maka konsep Ramadan memberikan pelajaran kepada kita dengan kita melaksanakan ibadah puasa, lalu tergerak kita untuk melaksanakan seluruh amal-amal soleh di dalam bulan Ramadan. Amal-amal soleh apa sajakah yang karena dengan keimanan itu lalu kita mengerjakannya? Selain melaksanakan ibadah puasa, menahan haus dan lapar dan segala sesuatu yang dapat membatalkan, maka diiringi pula dengan amal-amal soleh yang lain. Tilawah Quran, infak dan sedekah, sholat kita berjamaah, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan di dalam melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin, mengistiqomahkan kita sampai di penghujung Ramadan, lalu kita mampu menuntaskan Ramadan ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahala, lalu kita dijadikan orang-orang yang keluar menjadi pemenang di dalam melaksanakan amaliyah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.